Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sejarah yang bisa kita lihat, banyak sejarah yang sering kita baca dan sering kita dengarkan tentang orang-orang yang terdahulu yang dimuliakan oleh Allah di dunia kemudian dimuliakan di akhirat. Orang-orang yang tidak punya apa-apa di dunia, menurut pandangan manusia hina, tetapi pandangan di mata Allah beliau bahagia, beliau mulia. Begitupun sebaliknya dan seterusnya. Tapi sampai hari ini kita semua bercita-cita semoga kita meraih kemuliaan di dunia ini dan insya Allah akan meraih kemuliaan di akhirat. Kita tidak minta pujian dari orang lain. Demi Allah jangan pernah meminta diri ini untuk dimuliakan oleh orang lain, tapi kita minta untuk dimuliakan oleh Allah. Harapan kita bukan ingin disanjung oleh manusia. Niat kita bukan karena ingin dipuji-puji oleh manusia, tetapi yang kita minta adalah, yang kita inginkan dan cita-cita kita semua adalah ingin mulia di hadapan Allah dan dimuliakan oleh Allah. Dan naudzubillah, semoga kita bukan menjadi hamba yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah ceramah akikah. Kemudian saya tanya ibunya yang diakikah, siapa namanya bu? Dia sebutkan nama anak seorang artis. Ini tidak usah saya sebutkan. Dia sebutkan nama anaknya. Ternyata nama anaknya ini familiar sekali. Kenapa? Karena nama anak seorang artis. Kemudian sambil saya tersenyum, saya tanya itu mamanya yang diakikah tadi, kenapa dikasih nama anak ini? Perasaan ini nama anak, namanya anaknya si artis A. Iya Ustaz, betul. Kalau boleh tahu apa alasannya Bunda? Bunda memberikan nama kepada anaknya pakai nama anak si artis ini. Jawabannya singkat. Saya satu ngefans sama artis ini, sehingga saya ambil nama anak saya, nama anaknya. Yang kedua, kan nama itu adalah doa Ustadz. Ada satu harapanku, doaku, semoga anak saya tidak jauh beda seperti kehidupannya artis yang dia maksud tadi. Saya bilang kalau hanya perkara dunia, ada yang jauh lebih hebat daripada seorang ini yang ibu maksud tadi. Siapa Ustadz? Presiden? Bukan. Dia sebut gubernur ke apa, dia sebut. Bukan. Ada orang yang kalau menurut pandangan kehidupan dunia ini, kalau kehidupan dunia, pandangan mata seorang manusia yang menggambarkan dunia itu bagaimana, maka orang ini jauh lebih hebat daripada yang ibu maksud. Kenapa? Dia lahir jadi pangeran. Bayangkan, orang ini lahir jadi pangeran, besar jadi raja, kehidupannya dilayani dengan begitu banyaknya pengawal, begitu banyaknya yang membantu, yang melayani di dalam istananya. Apakah dia tidak hebat dari pandangan dunia? Hebat. Siapa dia Ustaz? Fir'aun laknatullah alaih. Fir'aun laknatullah alaih. Kalau pandangan mata dunia beliau hebat. Lahir jadi pangeran, besar jadi raja, bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Pelayan banyak, pengawal banyak yang mengikuti dia. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah hari itu mengikut kepada mereka, kepada Fir'aun laknatullah alaih. Pandangan mata dunia beliau hebat, tapi demi Allah, di mata Allah, di akhirat beliau hina. Buat apa yang kita punya, segalanya fasilitas itu ada, tapi ternyata kita tidak mulia di hadapan Allah. Kita mau apa yang Allah titipkan itu menjadi manfaat, kita mau apa yang Allah titipkan itu yang menjadi asbab untuk kita meraih kemuliaan Allah. Sebaliknya, ada orang pandangan mata dunia hina, tapi ternyata beliau mulia di hadapan Allah. Siapa dia? Bilal bin Rabah. Siapa yang tidak tahu Bilal bin Rabah dalam sejarah? Muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah lagi mau muazzin, tidak pernah lagi mau adzan sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ketika beliau diperintahkan oleh Abu Bakar, diminta oleh Abu Bakar untuk kembali memandangkan azan, tapi baru sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, beliau meneteskan air matanya. Beliau tak sanggup, beliau tak tahan. Kenapa? Beliau sangat cinta kepada Rasulullah, sangat sedih dengan kepergian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang Bilal bin Rabah, seorang budak yang beberapa kali diperjualbelikan, seorang budak yang beberapa kali diperjualbelikan. Bahkan ada seorang majikan Bilal bin Rabah, kalau mau naik ke atas untanya, bukan unta yang jongkok, Bilal yang jongkok. Maka kepala Bilal seperti tangga, diinjak kepalanya Bilal, naiklah majikan ke atas unta. Pandangan dunia beliau hina. Kalau pandangan mata orang awam, beliau hina pandangan mata dunia. Kenapa? Seorang budak, bayangkan, seorang majikan mau naik ke atas unta, bukan untanya yang jongkok, tapi apanya siapa yang jongkok? Bilal, kepalanya diinjak naik sebelum beliau memeluk Islam. Tapi termasuk beliau as-sabiqun al-awwalun, ya, orang yang paling pertama kali memeluk Islam di kalangan budak. Kalau dari segi fisik, beliau budak yang berkulit hitam. Begitulah Bilal bin Rabah. Tapi ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, pernah berkata bahwa, ya Bilal, ya, engkau itu mendapatkan jaminan surga. Suatu hari Rasulullah memanggil Bilal dan bersabda, wahai Bilal, aku mendengarkan suara langkahmu di depanku, di suara langkahmu itu di dalam surga. Bayangkan, Rasulullah mendengarkan suara langkah Bilal di dalam surga. Belum beliau meninggal ini, setiap beliau melangkah suara sendalnya sudah kedengaran di dalam surga. Kita suara sendal tak kedengaran di mana? Di mall. Suara sendal tak kedengaran di mana? Wallahu a'lam. Tapi Bilal bin Rabah, seorang budak, pandangan mata dunia beliau hina, tapi ternyata beliau mendapatkan keistimewaan di hadapan Allah. Beliau mulia di hadapan Allah. Kenapa? Karena banyak amalan-amalannya. Di antaranya, Bilal itu punya amalan yang tidak pernah lepas, ambil air wudu, batal wudu, dan ada amalan yang dilakukan oleh Bilal yang Rasulullah tidak anggap, bukan itu sebuah larangan, dan Rasulullah setuju dan senang dengan amalan Bilal itu. Selesai berwudu, beliau sholat sunat wudu. Itu Bilal bin Rabah. Ya. Keistiqomahan beliau, ya, beliau ahli wudu, ya, tidak pernah lepas ambil wudu, sangat menjaga wudunya. Ini bagus juga, ya, menjadi amalan kita. Senantiasa menjaga wudu, batal wudu. Kenapa? Bisa terjaga telinga, bisa terjaga mulut dan sebagainya. Beliau orang yang rendah hati, dekat dengan Rasulullah. Beliau tidak pernah merasa lebih hebat, karena beliau dekat dengan Rasulullah. Beliau sangat menyayangi Rasulullah. Betapa sayangnya beliau sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Masih perkara ini bukan perkara amalan kita, bukan perkara banyaknya amalan yang kita lakukan, tapi perkara berkah atau tidak yang kita lakukan. Bisa jadi kecil tapi istiqomah. Bisa jadi menurut kita tidak ada apa-apanya, tapi kebaikan itu istiqomah. Itulah yang Allah nilai. Dan bisa jadi di situlah letak keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meraih kemuliaan itu di dunia dan di akhirat kala nanti, insyaallah perbanyak amalan kebaikan, ziyadatul khair, pangkal kebaikan untuk diri ini dan untuk